Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Dina Mariana Sibarani dengan NIM ID 63251353. Saya dari kelompok 5 dengan dua teman saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi non-linear dalam ekonomi. Di dalam non-linear ada permintaan, penawaran, serta ada keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan penawaran dapat juga berbentuk dalam fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadrik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, ada potongan hiperbola, dan ada parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk peralatan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Fungsi penawaran penerimaan total. TR sama dengan Q kali P, TR sama dengan Q kali A min DQ, TR sama dengan A Q kali B Q pangkat 2. Titik puncak QP sama dengan A per 2B dengan A per 4A. Kurva TR memotong sumbu Q terjadi pada saat TR sama dengan 0 di titik Q sama dengan 0 dan Q min A per 2B. Contoh soal. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 12 min 2Q. Carilah penerimaan total dan maksimum serta gambarkan kurva permintaan total dalam satu diagnos. Pembahasan. TR sama dengan P Q sama dengan 12 min 2Q Q2 sama dengan 12Q min 2Q. Untuk mencari penerimaan total, kita gunakan rumus QP sama dengan min B per 2A F dalam kurung Q. Q sama dengan 12 per 2 dalam kurung min 2 sama dengan min 12 per min 4 sama dengan 3. P sama dengan 12 kali 3 dikurang 2 kali 3 sama dengan 3 dikurang 18 sama dengan 18. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Zahro dengan NIM 63251348. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi non-linear dalam ekonomi. Fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses fungsi ini didasarkan pada hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya turun, dan sebaliknya. Hubungan antara harga dan jumlah barang dalam fungsi permintaan berbanding terbalik. Jika harga produk turun, permintaan meningkat, dan sebaliknya. Contoh soal fungsi permintaan. Sebuah toko online menjual sebuah produk seharga 100.000. Tingkat persediaan produk di toko online tersebut adalah sebanyak 200 unit. Dalam suatu hari, rata-rata adalah 10 orang yang membeli produk tersebut. Setiap kali ada pembelian, tingkat persediaan produk di toko online tersebut akan berkurang 1 unit. Jika tingkat persediaan produk mencapai 50 unit, harga produk akan turun sebesar 10%. Tentukan fungsi pendapatan toko online tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menemukan suatu fungsi pendapatan toko online tersebut. Fungsi pendapatan adalah hasil kali antara harga produk dan harga jumlah produk yang terjual. Kita tahu bahwa jumlah produk yang terjual dalam suatu hari adalah 10 unit. Kita juga tahu bahwa tingkat persediaan produk berkurang 1 unit setiap kali ada pembelian. Oleh karena itu, tingkat persediaan produk setelah 1 hari adalah langkah pertamanya yaitu ST sama dengan 200 kali 10T. Jika tingkat persediaan produk mencapai 50 unit, harga produk akan turun sebesar 10%. Oleh karena itu, harga produk dapat ditulis sebagai PT sama dengan 100.000 dikalikan 1,0
1 dikalikan 210T lebih dari 50. Fungsi pendapatan dapat ditulis sebagai RT sama dengan PT dikalikan QT, di mana QT adalah jumlah produk yang terjual dalam satu hari. Kita dapat menentukan fungsi QT dengan menggunakan fungsi permintaan. Karena saat tidak memberikan informasi mengenai fungsi permintaan, kita asumsikan bahwa permintaan adalah tetap. Oleh karena itu, fungsi QT adalah QT sama dengan 10. Jadi fungsi pendapatan toko online tersebut adalah RT sama dengan 100 dikalikan 0,1 dikalikan 210T lebih dari 50 dikalikan 10. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Vairawati, NIM saya 63251354. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi non-linear. Fungsi penawaran sendiri adalah hubungan antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan kepada penjual. Fungsi penawaran sesuai dengan undang-undang penawaran yang berlaku, di mana kenaikan harga diikuti dengan kenaikan kuantitas yang ditawarkan dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan asumsi Ceteris Paribus atau pengaruh faktor lain yang dianggap tetap. Setiap kenaikan harga yang menyebabkan penurunan permintaan barang. Fungsi penerimaan total, fungsi penerimaan review function adalah fungsi total penerimaan suatu usaha yang menjual satu macam barang atau produk. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total data review adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Penerimaan umumnya bersifat linear, karena tidak ada alasan mengapa penerimaan menurun bila produksi meningkat, kecuali bila harga jual menurun karena produksi meningkat. Di sini ada tabel, simbol, dan rumus. Secara matematis, total review atau penerimaan total dirumuskan sebagai TR sama dengan P kali Q dengan TR total review atau penerimaan total. P sama dengan harga barang berupa fungsi sama dengan B kurang AK. Q sama dengan jumlah barang yang dijual. Sedangkan untuk mencari penerimaan total maksimum, buka kurung Q, P, tutup kurung sama dengan buka kurung B per 2A, V, tutup kurung, buka kurung Q. Contoh soal, Leo menjual apel di pasar. Ia menentukan harga jual apel berdasarkan permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan apel adalah PD sama dengan 10 kurang Q. Sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 2 tambah Q. Berapa harga dan jumlah apel yang seimbang di pasar? Cara penyelesaiannya, keseimbangan pasar tercapai ketika PD sama dengan PS. 10 kurang Q sama dengan 2 tambah Q. Gabungkan suku-suku yang sama. Min Q kurang Q sama dengan 2 min 10. Min Q sama Q kita jadiin min 2 Q sama dengan 2 min 10, artinya min 8. Jadi min 2 Q sama dengan min 8. Jadinya berapa? Q-nya adalah 4. Menentukan harga keseimbangan. PD sama dengan 10 kurang 8 sama dengan 10 kurang Q yang tadi kita temukan adalah 4 sama dengan 6. Jadi harga keseimbangan apel adalah 6 dan jumlah keseimbangan adalah 4. Sekian, terima kasih.